Selamat pagi anak kami kelas 12 dimanapun kalian berada. Bapak harapkan keadaannya saat ini semuanya dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pertemuan secara daring. Maka nanti apa yang kita pelajari hari ini agar dapat dipahami dan catatannya agar dilengkapi. Pada saat ini seharusnya kita akan mempelajari bicara tentang limit fungsi trigonometri, tapi untuk saat ini Bapak akan kasih materi tentang limit fungsi aljabar, karena ini adalah materi dasar ataupun syaratnya agar kita bisa mempelajari tentang limit fungsi trigonometri. Baiklah, langsung saja kita akan masuk dari limit fungsi aljabar. Oke, baik. Coba perhatikan yang Bapak terangkan ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanyakan lagi secara online ya. Oke, limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar, ingat pengertiannya, ini adalah nilai pendekatan ya, nilai pendekatan dari suatu fungsi. Konsep dasarnya begini, limit x menuju C dari fungsi fx, artinya tinggal kita gantikan aja yang namanya x menjadi C, berarti artinya adalah fc ya. Itu konsep dasarnya. Baik, contoh misalkan limit x menuju 2 dari, misalkanlah kita bilang x kuadrat ditambah 2x ya, ini sama dengan berapa? Oke, langsung kita gantikan x jadi 2, berarti 2 kuadrat ditambah 2 kali 2, 2 kuadrat sama dengan berapa? 4 tambah 4 sama dengan 8. Oke, itu konsep dasar daripada limit fungsi aljabar ya. Oke, untuk bentuk-bentuk daripada limit fungsi aljabar nanti ada bentuknya 3 ya. Yang pertama ini ya, limit x menuju C dari fx per gx ya. Nah, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua nanti limit x menuju hingga, tapi nanti di sini nggak usah kita pelajari, karena untuk ataupun mempelajari limit fungsi trigonometri ini dulu harus kamu pahami ya. Jadi yang Bapak terangkan di sini nanti bentuk yang pertama ini. Oke, langsung saja limit x menuju C dari fx per gx ya. Nah, ini kalau misalkan dari konsep dasarnya ataupun pengertiannya, langsung aja masukkan aja x menjadi C, berarti artinya f C per gc ya. Oke, tapi kalau kita nanti dapat, setelah kita gantikan x menjadi C, lalu kita dapatkan 0 per 0 ini. Nah, 0 per 0. Nah, ini harus kita hindari nih ya, kita hindari, nggak boleh jawaban 0 per 0 ya. Ini harus dihindari ya. Nah, cara menghindarinya gimana? Nah, cara menghindari 0 per 0, cara menghindari ya. Nah, caranya ada 3. Yang pertama ada nanti yang namanya memfaktorkan ya, memfaktorkan. Yang kedua ada yang namanya kali akar sekawan, kali akar sekawan. Yang ketiga itu ada yang namanya
menurunkan ya, menurunkan. Nah, yang ketiga ini menurunkan. Nah, jadi kalau dia nanti ya, Bapak teruskan dulu. Kalau menurunkan limit X menuju C ya, jangan gunakan turunan U per V waksin. Nanti hasilnya waksin V dikurang waksin U per V kuadrat, tapi turunkan atas kemudian turunkan bawah. Turunkan atas kemudian turunkan yang bawah. Satu-satu dia. Lalu setelah kamu turunkan nanti gantikan X menjadi C, berarti F aksen C per G aksen C. Setelah kamu turunkan masih 0 per 0, turunkan lagi sampai nanti hasilnya jangan 0 per 0. Nah, gitu ya. Contoh misalkan begini. Contoh misalkan kita buat limit X menuju 7 dari akar X dikali X dikurangi 7 per akar X dikurang akar 7. Nah, coba kita gantikan langsung. Kalau kamu gantikan langsung hasilnya pasti 0 per 0 ya. Coba lihat, gantikan X 7 ke sini aja dulu, kita gantikan ya. 7 kurang 7 0, pasti 0 kali akar 7 pasti 0 ya. Masukkan ke bawah, akar 7 kurang akar 7 ya 0 juga, berarti 0 per 0, berarti ini harus dihindari ya. Cara menghindarinya ada 3 tadi. Nah, 3 ini memfaktorkan kali akar sekawan kemudian menurunkan. Nah, gini ya, kita pilih salah satunya. Nah, oke, supaya lebih paham coba kita Bapak kasih dulu untuk soal yang ini cara ketiga-tiganya nih ya. Coba perhatikan dulu, Bapak kasih caranya tuh ketiga-tiganya ya. Yang pertama itu adalah memfaktorkan. Nah, memfaktorkan. Nah, ingat kita memfaktorkan ya kan. Oke, langsung Bapak kasih dulu memfaktorkan ya untuk soal ini dulu ya. Nah, ingat bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat itu hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah A tambah B kemudian dikali A kurang B ya. Nah, kemudian memfaktorkan kalau misalkan A kurang B apa? Berarti ini A kuadrat kurang B kuadrat tadi faktornya A tambah B kali A kurang B. Nah, tinggal kita akarkan aja yang ini ya. Akar A ditambah akar B kali akar A dikurang akar B ya. Nah, gitu aja. Nah, jadi caranya gini aja ya. Oke, kalau misalkan nanti untuk yang lain boleh kamu pelajari ya, yang sudah di kelas 1 kalau nggak salah itu ya, ataupun ingat lagi kembali cara-cara memfaktorkan. Di SMP pun sudah pernah kita pelajari nih. Oke, jadi kalau misalkan yang ini berarti X kurang 7 ini faktornya apa? Berarti tinggal kita buat akar X dikurang atau tambah ya, tambah akar 7 kali akar X dikurang akar 7. Berarti tinggal kita substitusi limit X menuju 7 berarti ini akar X kali, berarti X kurang 7 itu kita ganti dengan ini, akar X tambah akar 7 dikali akar X dikurang akar 7 per akar X kurang akar 7. Oke, coba kita lihat, ada yang bisa kita matikan enggak ini? Lihat ini, bisa kita matikan dengan yang ini. Coretkan aja. Oke, lalu coba kita masukkan dulu 7. Berarti ini hasilnya nanti 1 ya, 1 ini 1. Berarti kita masukkan X nya 7 atau kita gantikan X nya 7, akar 7 ini akar 7 tambah akar 7. Berarti tidak 0 per 0 lagi, langsung kita
substitusi saja ya. Berarti akar 7 sama dengan ya, sama dengan akar 7 dikali akar 7 tambah akar 7. Nah, berapa itu? Akar 7 tambah akar 7 adalah 2 akar 7. Akar 7 kali akar 7, 7. 7 kali 2 sama dengan 14. Nah, ini. Ya. Nah, ini bentuk yang pertama untuk cara yang pertama memfaktorkan. Oke, coba kita lihat cara yang kedua. Ya, cara yang kedua. Yang kedua itu adalah kali akar sekawan, kali akar sekawan. Berarti kali akar sekawan ini dalam soal itu harus ada akar-akar kan gitu. Jangan pula nggak ada akar-akar kita gunakan kali akar sekawan kan gitu, nggak lucu dia. Oke. Jadi limit X menuju 7, Bapak tulis lagi kembali soalnya. Akar X dikali X dikurang 7 per akar X dikurang akar 7. Nah, ini. Kita gunakan kali akar sekawan. Ingat dulu ini ya, kali akar sekawan. Kita pelajari dulu akar-akar ya, bentuk akar. Akar A dikurang akar B ini sekawannya siapa nih? Sekawan dengan siapa nih? Sekawan dengan akar A ditambah akar B ya. Nah, artinya sekawan ini apa? Artinya gini, kalau kamu kalikan bentuk yang ini, akar A dikurang akar B ini dengan kawannya, dia tidak membentuk akar lagi ya, seperti merasionalkan dulu kita ya. Nah, kita kalikan sekawannya, sekawan per sekawan gitu ya. Jadi artinya kalau bentuk akar yang akar A dikurang akar B itu dikalikan dengan akar A tambah akar B, dia tidak akan muncul lagi akar. Nah, itu cara mengalihkan kali akar sekawan ya. Jadi kalau akar A kurang akar B tadi kawannya nih. Kalau misalkan Bapak kasih contohnya A dikurang akar B, berarti sekawannya siapa? Sekawan dengan A ditambah akar B. Kalau A akar B dikurang akar C. Nah, contoh ini ya. Berarti sekawan dengan siapa nih? Sekawan dengan akar B ditambah akar C. Kalau A akar B dikurang C, berarti sekawan dengan siapa? Tinggal kita buatkan A akar B ditambah C. Kalau akar pangkat 3 ya, akar pangkat 3 dari A kurang akar pangkat 3 dari B. Nah, ini sekawannya dengan siapa nih? Nah, itu adalah akar pangkat 3 dari A kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari AB ditambah akar pangkat 3 dari B kuadrat. Ini sekawannya. Oke. Jadi kalau akar X dikurang akar 7, ini sekawannya siapa lagi berarti? Berarti sekawan dengan berarti akar X ditambah akar 7. Nah, ini ya. Oke, maka limit X menuju 7
berarti akar X, nah ini X dikurang 7 per akar X dikurang akar 7. Nah, kita kali dengan sekawannya. Tapi ingat, ini harus sekawan per sekawan. Ya, artinya dikali dengan akar X ditambah akar 7 per akar X ditambah akar 7. Oke. Artinya gini, kalau kita kali dengan satu lah ini, supaya jangan berubah soalnya ya. Kali satu, tapi satu itu kita ganti dengan akar X tambah akar 7 per akar X tambah akar 7. Oke, kita kalikan atas, kalikan bawah. Ya, kalau kamu kalikan atas, kalikan bawah, ya hasilnya nanti limit X menuju 7, kita kalikan atas, jangan langsung dikalikan satu persatu ya. Akar X kali X kurang 7, kita maju begini, kali akar X tambah akar 7 per, ini kita kalikan ini. Berarti bentuk akar X kurang akar 7 dikali sekawannya, berarti tinggal kita buatkan ya, X dikurang 7. Oke. Jadi ingat di sini ya, Bapak terangkan dulu ya cara mengalikannya. Kalau udah bentuknya nanti yang ini, bentuk seperti ini ya, akar kiri ya dikurang akar kanan dikali akar kiri ditambah akar kanan. Nah, yang penting sama dia. Ini ki, ka, ya. Nah, langsung saja tinggal kita buat kodratkan yang ini. Kiri, berarti akar kiri kodratnya apa? Kiri kurang kanan. Nah, gitu aja. Ya. Oke. Jadi hasilnya adalah tadi berarti X kurang 7. Coba kamu lihat. Ada yang mati? Oh, ini langsung jelas mati ya. Oke, berarti masukkan. Gantikan X jadi 7, berarti akar 7 kali akar 7 ditambah akar 7. Berarti udah sama dengan tadi ya. Berarti hasilnya sama dengan 14. Gitu dia. Itu adalah cara yang kedua. Oke, paham kira-kira di situ? Cara yang kedua ini, paham ya? Ya, nanti ditanyakan lagi ya. Kemudian cara yang ketiga. Ya, cara yang ketiga itu adalah menurunkan. Pakai aja ya. Caranya yang ketiga adalah menurunkan. Ya, menurunkan di kelas 11 matematika wajib ya, kita sudah belajar tentang turunan ya, menurunkan. Oke, cara menurunkan ini ya, ingat tadi caranya bukan dalam bentuk U per V ya, bukan ya. Jangan karena kita pintar turunan maka langsung kita mainkan aja U per V, U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Rupanya salah ya. Oke, caranya gimana? Ingat dulu ya, ini masuk dulu kita ini. Bapak kasih dulu sedikit tentang turunan. Kalau misalkan Y sama dengan AX pangkat N. Oke, apa turunannya nih? Turunannya adalah Y aksennya adalah A kali N kali X pangkat N kurang 1 ya. Kalau Y sama dengan A, apa? Oke, maka turunannya adalah aksennya adalah 0. Kemudian kalau Y sama dengan A dikali BX tambah C. BX tambah C. Boleh kamu kalikan terlebih dahulu ya. Kalikan ke dalam terlebih dahulu. Boleh langsung begini saja.
A kali B, gitu ya. Kemudian kalau misalkan Y sama dengan A kali BX tambah C dipangkatkan dengan N. Nah, ini apa turunannya? Turunannya adalah Y aksennya sama dengan A kali B kali N ya, kali BX tambah C dipangkatkan dengan N kurang 1 ya. Oke. Kemudian Y sama dengan akar AX. Nah, apa turunannya nih? Turunannya adalah Y aksennya sama dengan A per 2 kali AX ya, akar AX. Kalau Y sama dengan akar AX pangkat N. Nah, ini apa turunannya nih? Nah, caranya turunkan dulu yang di dalam akar ya. Nah, turunannya adalah A dikali N kali X pangkat N kurang 1 per 2 akar AX pangkat N. Baik, kalau bentuknya nanti Y sama dengan akar pangkat N dari AX tambah B ya. Oke, ini kita buat dulu kesamaannya nih ya. Maka ini boleh sama dengan Y sama dengan AX tambah B pangkat 1 per N. Oke, cara menurunkan nanti kalau udah bentuk pangkatan biasa nih ya. Caranya jadi seperti ini dia. Oke, kita turunkan. Sekarang kita turunkan apa tuh hasil turunannya ya. Hasil turunannya, maka Y aksennya itu adalah, turunkan dulu yang di dalam A ya, kali turunkan pangkatnya 1 per N kali pangkatnya kurangi 1 AX tambah B pangkat N seper N kurang 1, atau boleh kita tulis Y aksen itu sama dengan A dikali AX tambah B pangkat, boleh kita buat 1 kurang N. Dari mana itu? Karena 1 itu adalah N per N. Jadi 1 kurang N per N per lagi N ya, itu turunannya. Oke, langsung ya. Langsung aja ke soalnya ya. Limit X menuju 7 dari akar X kali X kurang 7 per akar X kurang akar 7. Oke. Nah, maka terlebih dahulu kita kalikan dulu ke dalam ya. Limit X menuju 7 berarti akar X itu adalah X pangkat setengah ya. Ini X pangkat setengah, ini X, berarti kalau kita kalikan adalah X pangkat 3 per 2 kurang 7 akar X per akar X kurang akar 7. Oke, kita turunkan ya. Limit X menuju 7 berarti ini 3 per 2 X pangkat 3 per 2 kurang 1 atau 2 per 2 berapa? 3 per 2 kurang 2 per 2 berarti hasilnya adalah setengah ya. Dikurang, ini cara menurunkannya 7 akar X, boleh kita buatkan nanti bentuk seperti ini. Berarti boleh kita buatkan 7 per 2 akar X per ya. Ini kurang tengah ini. Ini dari limit X menuju 7. Ini turunannya apa? 1 per turun ini X ya, 1 per 2 akar X
kemudian turun akar 7 hasilnya ya 0 ya. Oke, maka boleh kita bagusin dulu ya. X pangkat setengah kita buat dulu akar X ya. Jadi hasilnya limit X menuju 7 dari berarti 3/2 akar X kurang 7/2 akar X per tengah ya, 1/2 akar X. Nah ini kalau kita sederhanakan lagi, 3/2 akar X kurang 7/2 akar X kali ini, kalau kita buatkan jadi perkalian maka hasilnya adalah 2 akar X per 1 ya. Berarti ini 2 akar X per 1 yang saya tulis. Lalu kita kalikan ke dalam limit X menuju 7, kita kalikan berarti 3/2 akar X kali 2 akar X kurang 7/2 akar X kali 2 akar X ya. Nah ini boleh kita coret ini nanti ya, ada yang mati nih kalau ada setengah kayak gini ya, boleh kita coret ini. Nah, akar X juga boleh kita coret, iya, akar X kali akar X berarti hasilnya adalah 3X kurang 7. Lalu kita masukkan atau gantikan X nya 7 ya. Berarti 3 kali 7 berarti 3 kali 7 kurang 7 berarti 21 kurang 7 berapa? 21 kurang 7 sama dengan 14 gitu. Oke, itu caranya ya. Itu cara menghindari 0/0 itu tadi. Ya, ada caranya memfaktorkan, ada kali akar sekawan, ada caranya menurunkan. Nah, coba kalau kamu lihat dari penyelesaiannya ya. Nah, kira-kira mana yang lebih cepat kamu pahami ya, itu gunakan. Ya. Nah, Pak lebih panjang menurunkan, ya nggak usah kasih turunan. Tapi ada saja nanti waktunya, ada saja nanti cara menurunkan itu bisa lebih mudah ya. Nah, kalau misalkan ini kita lihat ini ya. Nah, mana yang lebih gampang caranya itu kita gunakan ya. Contoh misalkan kita buatkan gini ya, limit X menuju 1 dari X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 per X pangkat 3 kurang 1. Kalau kita gantikan langsung X menjadi 1 pasti hasilnya 0/0 ya. Maka caranya boleh kamu gunakan yang tadi ya. Nah, kira-kira mana yang lebih gampang kamu gunakan? Nah, tapi di sini nggak usah pakai kali akar sekawan lah ya. Kenapa? Karena di sini nggak ada akar-akar gitu ya, nggak ada bentuk akar di sini. Jadi nggak usah kali akar sekawan. Yang mana mau kau kali akar sekawan? Nah gitu ya. Caranya boleh kamu faktorkan, boleh kamu turunkan. Kalau misalkan bisa gampang memfaktorkan yang ini atau ada satu bawah gampang kamu faktorkan ya silakan saja ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini ya, Bapak pikir itu lebih gampang kita turunkan ya. Kita turunkan atas, turunkan bawah, selesai. Tinggal gantikan X ya gitu ya. Jangan seperti itu, coba perhatikan. Limit X menuju 1 ya, kalau kita turunkan yang X kuadratnya hasilnya adalah turunannya adalah 2X. Turun daripada minus 5X berarti adalah turunannya adalah minus 5 per ya. Ini turunannya 4 itu 0 ya. Turun X pangkat 3 berarti 3X kuadrat. Ini selesai. Tinggal kita gantikan aja X menjadi 1 berarti hasilnya adalah 2 kali 1 kurang 5 per ya 3 kali 1 kuadrat. Nah, berarti hasilnya adalah 2 kali 1 berapa itu? 2 ya. 2 kurang 5 berapa? 2 kurang ya minus 3. Minus 3 per 3 hasilnya adalah
ya berapa? Nah, bukan 0 ya, tapi minus 1 ya. Nah, ini caranya lebih gampang kita turunkan. Kalau kita faktorkan bisa ya. Ya, baik ya, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, limit X menuju 3 dari 3X kurang 2 pangkat 2 kurang 49 per X kuadrat dikurang 2X kurang 3. Nah ini ya. Nah, untuk contoh yang ketiga ini ya, bisa kita lebih mudah menurunkan ya, tapi bisa juga kita faktorkan ya. Coba kita lihat ya, Bapak kasih dulu dua-duanya dulu ya. Kalau kita turunkan ya, hasil turunannya nanti limit X menuju 3 ya, hasil turunannya kita gunakan ya yang sudah Bapak kasih tadi nih ya, untuk yang ini. Nah, kita anggap hanya 1 ya. Oke, B nya berapa itu? 3, nanti C nya minus 2 ya. Oke, kalau kita turunkan berarti hasilnya adalah 2, itu pangkatnya ya. Kemudian turun 3X itu kurang 2 berapa itu? 3. Lalu pangkatnya kurang 1, 3X kurang 2 pangkat 1 ya, nggak usah tulis. Turun 49 itu 0 ya, per turunkan 2X kurang 2. Tinggal kita gantikan 3. 2 kali 3 berapa itu? Berarti ini adalah 6. 3 kali 3 9. 9 kurang 2 7 ya, per 2 kali 3 6. 6 kurang 2 4 ya, berarti 6 kali 7 berapa? 42 ya, bagi 4 berapa? 42 bagi 4. 42 bagi 4 itu 21 per 2. Kira-kira begitu. Itu cara turunan ya. Nah, ini cara turunan nih. Ini cara kita faktorin. Coba kamu lihat cara memfaktorkannya. Limit X menuju 3 dari 3X kurang 2 pangkat 2 kurang 49 per X kuadrat dikurang 2X kurang 3. Maka kalau kita gunakan cara memfaktorkannya, ingat ini ya, ini A kuadrat dikurang B kuadrat itu. Nah, untuk yang di atas berarti itu adalah A dikurang B kali A ditambah B. Kalau yang di bawah ya, memfaktorkannya ya, ingat cara memfaktorkan X kuadrat dikurang 2X kurang 3 itu adalah cari dua buah bilangan yang hasil kalinya itu adalah nanti minus 3 ya, cari dua buah bilangan yang hasil kalinya adalah minus 3, tapi jumlah-jumlahnya itu harus adalah minus 2. Nah, kalau kita cari hasilnya pasti adalah minus 3 dan 1 ya, minus 3 plus 1. Nah, berarti kalau di sini nanti kita buat X kurang 3 X plus 1 ya. Maka kalau kita substitusi ya faktornya, maka hasilnya nanti jadi 3X kurang 2 kurang, berarti ini 49 7 kuadrat, berarti ini 7 kali 3X kurang 2 ditambah tuh 7 per, nah ini faktornya itu apa? Nah, faktornya adalah X kurang 3 kali X tambah 1. Oke, maka hasilnya limit X menuju 3 berarti 3X kurang berapa jadinya? 3X kurang 9 dikali 3X tambah 5 per ini X kurang 3
kali X tambah 1. Lalu kita sederhanakan 3X kurang 9. Nah, kalau kita sederhanakan jadi 3 kali X kurang 3 kali 3X tambah 5 per X kurang 3 kali X tambah 1. Ini mau kita coret ini. Nah, coret ya. Kemudian hasilnya adalah gantikan X nya 3. Berarti 3 kali 3 berapa? 9. 9 tambah 5 berapa? 14 per 3 tambah 1 adalah 4. Sederhanakan ya. Berarti ini tinggal berapa nih? Bagi-bagi 2 lah ini. 7 bagi 2, 7 kali 3 berapa? 21 per 2 ya. Sama ya tadi 21 per 2. Nah, itu contoh yang ketiga ya. Nah, ini contoh yang keempat. Nah, makasih dulu contoh yang keempat ya. Satu lagi contohnya, contoh yang keempat. Limit X menuju 1 ya, dari akar 3X tambah 2 dikurang akar 4X ditambah 1 per X kuadrat dikurang 2. Nah, ini boleh kita gunakan cara kali akar sekawan. Nah, boleh turunan ya, boleh turunan kita gunakan. Gimana nih cara menurunkan? Oke, coba nanti Bapak kasih cara kali akar sekawan ya. Kemudian Bapak kasih cara turunan ya. Gunakan ini kali akar sekawan, kali akar sekawan ya. Oke, coba perhatikan ya, menggunakan kali akar sekawan ya. Berarti sekawannya akar 3X tambah 2 dikurang akar 4X tambah 1 apa? Berarti akar X 3X akar 3X tambah 2 kurang bukan tambah ya, tambah akar 4X tambah 1. Oke, coba kita perhatikan ya. Limit X menuju 1 ya. Limit X menuju 1. Nah, berarti bukan 2 ini ya. Nah, kalau kita substitusi hasilnya enggak 0 per 0 ini. Nah, ini kita buat dulu 1 nih ya. 1. Nah, ini kita buat 1 nih. Pasasnya 0 per 0 ini kan. 3 kali 1 tambah 2 berarti 5 akar 5. Ini 4 kali 1 tambah 1 akar 5 per 1 kuadrat kurang 1. Oke, pas. Oke, sekarang udah 0 per 0, maka kita hindari ya. Caranya kali akar sekawan, kemudian faktorisasi, kemudian turunkan. Yang Bapak kasih di sini adalah menggunakan kali akar sekawan, nanti cara yang kedua cara turunan ya. Oke. Limit X menuju 1, akar dari 3X ditambah 2 kurang akar 4X tambah 1 per X kuadrat kurang 1. Kalau akar sekawannya mana? Sekawannya itu adalah akar 3X tambah 2 ditambah akar 4X tambah 1 per akar 3X tambah 2 ditambah akar 4X tambah 1. Oke, sekarang limit X menuju 1 ini kita kalikan ya. Ini bentuk akar ini dengan sekawannya, hasilnya adalah langsung aja kuadratkan kiri kurang kuadratkan kanan ya. Berarti kuadratkan kiri kurang kuadratkan kanan tadi ya. Berarti hasilnya 3X tambah 2. Ini hasil kuadrat akar 3X tambah 2 itu kurang kuadratnya nih. Berarti 4X tambah 1.
per X kuadrat dikurang 1 kali akar 3X tambah 2 tambah akar 4X tambah 1. Oke. Kemudian kita sederhanakan. Limit sini mau enggak tuh ya? Langsung aja sini ya. Limit X menuju 1. Nah, kalau kita sederhanakan hasilnya adalah 3X tambah 2 kita kalikan dulu. Minusnya ke dalam berarti min 4X kurang 1 per ini kita faktorin aja nih yang di bawah itu tadi. Berarti adalah X tambah 1 kali X kurang 1. Oke, kemudian kali akar 3X tambah 2 tambah akar 4X tambah 1. Nah ini 3X kurang 4X berapa itu? 3X kurang 4X 3X kurang 4X min X ya. 2 kurang 1 berarti tambah 1 per. Berarti ini X tambah 1 kali X kurang 1 kali akar dari A. Oke, karena ini tidak menghasilkan 0 per 0 lagi nih, nggak menghasilkan 0 ini di bawah ini, masukkan aja satunya nih supaya lebih cepat dia. 3 kali 1 berapa itu? 3 kali 1 3 kali 1 3 tambah 2 berarti akar 5 ya. Ditambah ini 4 kali 1 tambah 1 akar 5. Nah, supaya cepat ya. Limit X menuju 1 masukkan 1 ini 0 masih ini kan. Nah ini ada ini mirip dengan ini ya. Keluarkan minusnya. Minus kali X kurang 1. Ini per ini X tambah 1 kali X kurang 1 nih. Akar 5 tambah akar 5 ini 2 akar 5 mati berarti limit kita buat lagi limitnya. Nggak usah, kenapa? 0 yang membuatkan 0 per 0 sudah mati nih. Jadi nggak usah lagi kita buat limitnya lagi, langsung kita gantikan aja X-nya ya. Berarti minus 1 per 1 tambah 1 berapa itu? 2 kali 2 akar 5 berarti berapa? Minus 1 per 4 akar 5 kita rasionalkan. Akar 5 per akar 5 berapa hasilnya? Berarti hasilnya adalah min 1 per 20 akar 5. 1 per 20 akar 5. Itu tadi cara kali akar sekawan. Bagaimana kalau cara turunan? Nah, bisa nggak lebih gampang kita turunan ya? Coba kita lihat cara turunannya. Ini cara turunan ini. Cara turunan ya, menurunkannya. Coba kita lihat cara turunan. Limit X menuju 1 dari 3X tambah 2 akar 3X tambah 2 dikurang akar 4X tambah 1 per X kuadrat dikurang 1. Nah, ini. Berarti turunkan atas, turunkan bawah. Oke. Turunkan atas, turunkan bawah. Menurunkan bentuk akar tadi sudah ya. Turunkan akar 3X tambah 2, turunkan dulu yang di dalam akar. Berarti 3 baru per 2 akar 3X tambah 2. Selesai. Nah ini yang selesai. Yang ini kurang, turunkan yang dalam akar 4 per 2 akar 4X tambah 1. Oke. Sekarang turunkan yang di bawah. Berarti apa? Turun X kuadrat. Berarti 2X. Oke, tinggal gantikan X-nya 1. Gantikan X-nya 1. Berarti 3 per
2 akar, gantikan aja 1, pasti di sini berapa? 3 kali 1 tambah 2 akar 5 kurang 4 per, masukkan 2 akar 5 per, nah ini per, masukkan 1, gantikan X 1, 2. Oke, coba lihat yang ini, 3 per 2 akar 5 kurang 4 per 2 akar 5, sudah sama penyebutnya, tinggal kurangkan pembilangnya ya, bagian atas ya. Ini operasi pecahan ini, 3 per 2 akar 5 kurang 4 per 2 akar 5, berarti tinggal ya atasnya kita kurang. 3 kurang 4 berapa? 3 kurang 4 minus 1, penyebutnya sama dia, 2 akar 5 per 2, berarti hasilnya adalah minus 1 per 2 akar 5 per 2, berarti hasilnya minus 1 per 4 akar 5. Kalau kita rasionalkan, akar 5 per akar 5 berapa itu? Berarti hasilnya adalah min 1 per 20 akar 5. Oke, nah ini kira-kira mana lebih gampang? Cara kali akar sekawan tadi ya, atau menurunkan ya, kamu pilihlah sendiri ya. Oke, itu dulu ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Bapak harapkan kalian pelajari pelan-pelan dengan baik ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, itu kamu tanyakan ya. Boleh kamu tanyakan sama bapak ya, atau boleh di grup pun boleh ya, di forum kita ya, boleh di forum kita, nanti disitu tanyakan. Kemudian tugasnya nanti akan menyusul bapak kasih. Ini kamu pahami dulu dengan baik. Nanti supaya kalau masalah seperti ini tidak terkendala lagi, nanti kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Oke, itu dulu untuk saat hari ini.